Selamat pagi, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dalam program TVR 09 bersama saya Umam Hidayat dan rekan saya. Tentu saja bersama saya Anggun Aktarini pemirsa, dan dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan juga budaya yang ada di Indonesia. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Pemirsa, kita awali pagi ini dengan informasi terkait Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI Fadlizon yang mendorong konektivitas regional untuk pertumbuhan ekonomi antar negara-negara Asia Pasifik, terutama dalam menghadapi tantangan dan pemanfaatan peluang yang ada. Ketua BKSAP DPR RI Fadlizon menegaskan pentingnya peningkatan konektivitas regional di negara-negara Asia Pasifik untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui perdagangan, investasi, dan kemitraan bisnis yang didukung oleh teknologi komunikasi, infrastruktur digital, serta jaringan transportasi yang terhubung. Fadlizon menekankan, Indonesia memiliki potensi pasar besar dengan 280 juta penduduk, dan jika diintegrasikan dengan ASEAN, potensi ini bisa mencapai 600 juta. Hal ini membuka peluang besar bagi pertumbuhan ekonomi regional. Untuk itu, kerjasama yang erat dan strategis antara negara-negara di kawasan ini sangat diperlukan dalam menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang yang ada. Indonesia bisa menjadi satu pasar yang cukup besar bagi negara-negara di kawasan Pasifik dengan 280 juta penduduk. Bahkan kalau diintegrasikan atau diekstensikan ini bisa sampai dengan 600 juta kalau dengan ASEAN. Jadi potensi ini memang ada di situ, opportunity juga ada di situ. Memang challenges atau tantangannya yang cukup besar yang dihadapi. Nah, ini yang saya kira harus dibangun. Tadi juga disampaikan ya, memang kita harus optimistik bagaimana caranya misalnya dalam komoditas-komoditas tertentu tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Tantowi, ada semacam swap atau semacam perdagangan kapal-kapal dari Indonesia yang bisa membawa komoditas. Presiden Joko Widodo menghargai inisiatif DPR RI dalam memperkuat kemitraan di kawasan Pasifik dan berharap kerjasama parlemen dapat dimanfaatkan untuk mencari solusi bersama, mengingat dunia saat ini mengalami ketidakpastian hingga krisis ekonomi. Rifki dan Koko, TVR Parlemen melaporkan. Jalinan kerjasama antara Indonesia dan Jepang selama 65 tahun mendapat apresiasi dari DPR RI. Diharapkan penguasaan teknologi dan juga kualitas SDM unggul yang dimiliki Jepang dapat menjadi contoh bagi Indonesia. DPR RI menilai pentingnya keberlanjutan kerjasama antara Indonesia dan Jepang di berbagai sektor. Kemajuan industri dan teknologi Jepang perlu diterapkan di Indonesia agar kita mampu bersaing dengan sumber daya manusia global. Usai menerima kunjungan delegasi Parlemen Jepang, Wakil Ketua DPR RI Rahmat Gobel mengapresiasi hubungan diplomatik antara Indonesia dan Jepang yang telah berlangsung selama 65 tahun. Gobel mengakui bahwa penguasaan teknologi dan kualitas SDM unggul yang dimiliki Jepang patut menjadi contoh bagi Indonesia. Ia menekankan perlunya menjalin hubungan kerjasama yang memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak, baik saat ini maupun di masa depan. Pembicaraan saya dengan Mr. Motegi juga membahas kelanjutan dari apa yang sudah dibangun dalam rangka untuk ikut mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia dan juga bersama-sama dengan Jepang. Karena Jepang, dia mempunyai teknologi, mempunyai sumber daya manusia yang baik, dan kita punya pasar dan juga mempunyai sumber daya manusia, dan kita punya sumber daya alam lainnya. Kalau ini bisa disinergikan, ini akan luar biasa. Sementara itu, anggota Komisi 1 DPR RI Muhammad Farhan mengungkapkan, Jepang dapat menginvestasikan pembangunan proyek infrastruktur kereta api di wilayah Bandung, Jawa Barat untuk membantu mengurai kemacetan. Ini memang Bandung sekarang membutuhkan solusi transportasi publik terpadu. Salah satunya yang memang membutuhkan investasi dari Jepang adalah pembangunan jaringan kereta api, baik untuk komuter lain, barat ke timur, maupun LRT Bandung Raya yang melibatkan Kota Bandung, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Sumedang, khususnya Jatinangor, karena di Jatinangor terdapat kampus-kampus besar. Oki dan Rangga, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Komisi 3 DPR RI dengan tegas mendorong pengusutan dugaan mafia hukum pada vonis bebas Ronald Tanur. Dan informasi selengkapnya hadir saat lagi, tetap bersama kami di TVR 09.
DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, AIPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Kembali bersama kami di TVR 09. Pemirsa, anggota Komisi 3 DPR RI Santoso mencurigai adanya keterlibatan mafia hukum dalam putusan peradilan terkait kasus pembunuhan Dini Sera Afrianti. Dan menurutnya vonis ini merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan dan menunjukkan adanya ketidakadilan. Tanggapan terhadap putusan bebas terdakwa Ronald Tanur memicu reaksi keras dari anggota Komisi 3 DPR RI Santoso. Ia mendesak Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial untuk memeriksa para hakim yang terlibat dalam peradilan tersebut. Santoso mencurigai adanya keterlibatan mafia hukum dalam putusan peradilan terkait kasus pembunuhan Dini Sera Afrianti. Menurutnya, fakta-fakta dan bukti yang ada tidak dijadikan dasar pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan. Untuk itu, Santoso mendukung usulan pencekalan terhadap Ronald Tanur ke luar negeri hingga putusan kasasi di Mahkamah Agung selesai. Kita harus mengusulkan kepada Mahkamah Agung melalui Bawas agar memeriksa para hakim di peradilan itu apakah yang diputuskan benar-benar sesuai dengan fakta di lapangan dan fakta hukum atau memang terjadi pesanan-pesanan, terjadi unsur mafia peradilan. Akhirnya keadilan yang harus diwujudkan diabaikan oleh para hakim. Saya kira kita Komisi 3 juga harus mengingatkan kepada Komisi Yudisial secara resmi agar benar-benar memeriksa yang bersangkutan dan jika itu terbukti langsung memberi sanksi yang paling akhir, yang paling keras. Santoso menyesalkan putusan bebas kepada terdakwa Ronald Tanur yang menimbulkan persepsi negatif publik terhadap penegakan hukum di Indonesia. Menurutnya, vonis ini merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan dan menunjukkan adanya ketidakadilan. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Komisi 1 DPR RI optimis pilkada serentak di Bali dan Nusa Tenggara akan berlangsung aman dan juga damai. Sebab di sini Kodam 9 Udayana telah mempersiapkan berbagai strategi dan juga terus menjaga integritas prajurit agar dapat mengamankan pilkada dengan netral. Berbagai persiapan jelang pilkada serentak yang akan digelar pada 27 November mendatang telah dilakukan di sejumlah daerah, termasuk di Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Kodam 9 Udayana telah menyiagakan 7.000 personel untuk mendukung dan membantu pengamanan pelaksanaan pilkada di wilayah-wilayah tersebut.
Anggota Komisi 1 DPR RI Sturman Panjaitan mengatakan, Kodam 9 Udayana sebelumnya telah berhasil mengamankan Pilpres dan Pileg pada Februari lalu. Karenanya ia mengaku optimis pilkada serentak di Bali dan Nusa Tenggara akan berlangsung aman dan damai. Menurutnya, Kodam 9 Udayana telah mempersiapkan berbagai strategi dan terus menjaga integritas prajuritnya agar dapat mengamankan pilkada dengan netral. Mereka netral, tegak lurus, tidak miring kanan, miring kiri, tapi lurus ke depan. Harapan saya tentulah mereka akan melakukan yang terbaik. Seperti mereka lakukan pada saat Pileg dan Pilpres, saya yakin dan percaya mereka akan melakukan hal yang sama. Karena tadi paparan dari Asintel tadi mengatakan ada juga mereka satu TPS itu dibuat sebagai wisata, di tempat wisata. Kenapa? Karena di situ para penjaga, para petugas-petugas TPS itu orangnya semua wanita. Dan cantik-cantik berdandan yang luar biasa. Seperti dandanan budaya Bali. Ini penting untuk bisa juga jadi wisata. Dan tentulah harus ramah terhadap lingkungan. Karena pemilihan kepala daerah juga harus ramah pada lingkungan. Lebih lanjut, Sturman menyebut, Komisi 1 DPR akan terus memberikan dukungan bagi Kodam 9 Udayana sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ia menilai Provinsi Bali merupakan salah satu provinsi yang strategis, sehingga pengamanan harus dilakukan dengan maksimal. Dari Denpasar, Bali, Rizky Kurniawan, TVR Parlemen melaporkan. Vonis bebas yang dijatuhkan 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya terhadap Ronald Tanur atas penganiayaan yang berujung tewasnya Dini Sera Afrianti harus diusut tuntas. Di sini Komisi 3 DPR RI mendorong Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial segera memeriksa para hakim terkait kasus ini. Vonis bebas yang dibacakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya terhadap terdakwa Gregorius Ronald Tanur menuai polemik. Karenanya keluarga korban Dini Sera Afrianti mengadu kepada Komisi 3 DPR RI atas ketidakadilan ini. Menanggapi hal ini, Komisi 3 DPR RI mendorong Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial untuk mengusut tuntas majelis hakim yang bertugas atas putusan bebas ini. Anggota DPR RI Rieke Diah Pitaloka mendampingi keluarga korban mendatangi Komisi 3 DPR untuk mencari keadilan atas kasus ini. Rieke mengatakan vonis bebas yang dijatuhkan 3 hakim PN Surabaya yaitu Erin Tuah Damanik, Heru Hanindyo, dan Mangapul diduga melanggar etik dan harus diusut tuntas. Ia berharap Komisi 3 DPR dapat memberikan dukungan penuh hingga proses kasasi di Mahkamah Agung. Dan Mahkamah Agung kami harapkan juga membentuk tim di badan pengawas hakimnya. Jangan sampai terjadi antara pandangan Mahkamah Agung dengan pandangan KY ini terjadi kontradiksi. Pak Habib lebih paham dari saya. Tentu dukungan karena baik KY, Mahkamah Agung, dan semua institusi hukum adalah mitra Komisi 3. Hal yang juga menurut kami penting adalah perlindungan bagi keluarga, saksi, dan korban dari LPSK. Kami berharap juga mendapatkan dukungan untuk adanya pencekalan terhadap Gregorius Ronald Tanur sampai kasus ini benar-benar terang benderang pada putusan kasasi di Mahkamah Agung. Pasca berdialog dengan keluarga dan kuasa hukum korban, Komisi 3 DPR RI mendorong Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial segera memeriksa para hakim terkait kasus ini. Selain itu, Komisi 3 juga merekomendasikan Jaksa Agung untuk melakukan kasasi dan mencekal terdakwa Ronald Tanur, serta meminta LPSK memberikan perlindungan terhadap saksi dan keluarga korban. Halim dan Kiki, TVR Parlemen melaporkan. Pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini berada di angka 5,1% dan angka ini dinilai masih cukup stabil. Dan meski begitu, Badan Anggaran DPR RI akan terus mengawal proses perbaikan ekonomi. Kami hadirkan informasi selengkapnya sesaat lagi pemirsa. Tetap bersama kami di TVR 09. Sini ditambang. Konflik yang terjadi. Sini tidak mengizinkan. Masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat hanya di TVR Parlemen.
DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, AIPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Kembali bersama kami di TVR 09. Tak hanya skala nasional, pertumbuhan ekonomi skala regional juga mendapat perhatian dari DPR RI. Komisi 11 bahkan meminta pemerintah melakukan terobosan dan kolaborasi untuk mengupayakan pertumbuhan ekonomi yang merata. Mari pemirsa simak informasi selengkapnya dalam segmen Lensa Parlemen berikut ini. Laju transaksi ekspor serta kekuatan daya beli masyarakat merupakan faktor penentu pertumbuhan ekonomi. Badan Anggaran DPR RI menilai menurunnya harga komoditas ekspor batubara dan kelapa sawit sangat berdampak pada pendapatan negara. Oleh karena itu, Badan Anggaran DPR RI meminta pemerintah untuk berhati-hati dalam menggunakan APBN 2024. Wakil Ketua Banggar DPR RI Muhyiddin mengatakan pertumbuhan ekonomi saat ini berada di angka 5,1%. Meski begitu, Banggar DPR RI akan terus mengawal proses perbaikan ekonomi. Tahun 2024 memang ada sedikit masalah dari sisi pendapatan negara karena turunnya harga komoditi kita, terutama batu bara. Batu bara itu turunnya relatif sangat dalam sekali, juga termasuk sawit kita. Tinggal ini kita harus jaga bahwa memang kerja keras daripada fiskal kita itu, APBN kita itu sangat luar biasa, dan pemerintah bersama dengan DPR Banggar tetap konsisten untuk mengawal semua ini. Tak hanya skala nasional, pertumbuhan ekonomi skala regional juga mendapat perhatian DPR RI. Komisi 11 DPR RI bahkan meminta pemerintah melakukan terobosan dan kolaborasi untuk mengupayakan pertumbuhan ekonomi yang merata. Ketimpangan pertumbuhan ekonomi antara Yogyakarta bagian utara dan selatan menjadi salah satu contohnya. Padahal Yogyakarta Selatan memiliki potensi ekonomi dari aspek wisata serta eksistensi perguruan tinggi ternama. Nah, namun pertanyaannya adalah bagaimana potensi yang ada di Yogyakarta Selatan ini bisa diangkat dan kemudian mungkin bisa berkolaborasi dengan utara, mencari terobosan untuk kolaborasi sehingga bukanlah persaingan yang terjadi tetapi suatu kolaborasi dan mereka bisa tumbuh bareng-bareng. Dukungan pemerintah melalui subsidi beberapa komoditas juga memiliki peran penting dalam menjaga pertumbuhan ekonomi. Namun upaya pemerintah dalam menjaga inflasi serta pertumbuhan ekonomi seakan bertolak belakang dengan kebijakan yang ada. Pasalnya harga minyak goreng naik menjadi Rp15.500 per liter. Tak heran bila Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani mengkritisi kebijakan ini. Dalam keterangan persnya, Puan menyebut kebijakan menaikkan harga minyak kita tidak efektif karena justru dapat memberatkan masyarakat. Terlebih saat ini, kondisi ekonomi Indonesia sedang tak menentu dengan banyaknya PHK massal akibat tutupnya beberapa industri tekstil. Pemirsa, kantin merupakan salah satu hal yang penting yang wajib ada di setiap instansi, maksud kami yang tentunya memiliki banyak kegunaan. Selain sebagai tempat menyediakan makanan, kantin juga berfungsi sebagai tempat berkumpul yang memberi kesempatan untuk berinteraksi dan membangun hubungan dengan rekan kerja, termasuk kantin demokrasi yang ada di DPR RI. Seperti apa dan bagaimana kantin demokrasi ini? Informasi selengkapnya usai jeda berikut. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di TVR 09.
Mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang APBN dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut Undang-Undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Kembali di TVR 09. Kantin Demokrasi menyajikan berbagai hidangan pilihan yang lezat dan juga fasilitas yang nyaman. Dan selain itu menjadi tempat untuk memanjakan lidah, dekorasi modern Kantin Demokrasi juga menambah kenyamanan bagi para pengunjung sehingga dapat menjadi tempat peningkatan produktivitas dan juga representasi demokrasi yang sesuai juga diharapkan. Dan tentunya tanpa berlama-lama, pemirsa, langsung saja kita saksikan tayangan Kantin Demokrasi dan hadirkan kesan nyaman di setiap sudutnya dalam segmen Intips Informasi dan Tips berikut ini. TVR Parlemen, pernah nggak sih lagi asik kerja terus tiba-tiba lapar? Pasti jadi nggak konsen ya, bolak-balik lihat jam. Terus kepikiran apa yo? Siapa nih di sini yang kepikiran sama kantin? Kantin atau kafetaria terutama untuk karyawan menjadi tujuan utama ketika perut sudah mulai keroncongan di sela-sela bekerja. Membayangkan hidangan lezat dan bergizi serta disajikan di tempat yang nyaman pasti menjadi poin plus tersendiri bagi kehadiran sebuah kantin. Ya, konsep inilah yang dihadirkan di Kantin Demokrasi. Sesuai namanya, kantin ini terletak di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, tempat di mana demokrasi negara ini berlangsung. Di mana ribuan orang dari berbagai kalangan setiap harinya silih berganti hadir untuk rapat di DPR, mulai dari jajaran pemerintahan, perwakilan dari negara lain, pimpinan perusahaan, hingga masyarakat umum. Dari sanalah ide untuk menghadirkan kantin premium yang tidak hanya menyajikan makanan yang lezat, namun juga higienis, bersih, dengan harga yang terjangkau. Nantinya akan ada 24 tenan dalam Kantin Demokrasi yang siap memanjakan lidah pengunjungnya. Untuk itu, Sekretariat Jenderal DPR RI melakukan tes food terhadap 60 jenis makanan yang nantinya akan membuka gerainya di Kantin Demokrasi.
Tamu yang hadir dalam tes food tersebut akan memberikan penilaian terhadap makanan-makanan yang disajikan. Menu-menu yang disajikan variatif, didominasi oleh kuliner Nusantara seperti selat Solo, sop iga, bakso, dan berbagai jenis makanan lainnya. Kategori yang akan dinilai antara lain tampilan makanan, rasa makanan, tekstur makanan, dan juga aroma makanan. Selain rasa dari makanan, yang tentunya diperhatikan dari kantin ini adalah kenyamanan di setiap sudutnya. Lebih dari itu, kantin Demokrasi dirancang dengan suasana modern dan nyaman, sehingga pengunjung dapat menikmati waktu istirahat dengan lebih santai dan nyaman. Fasilitas yang lengkap dan pelayanan yang ramah nantinya dipastikan akan menjamu setiap pengunjung yang hadir di kantin Demokrasi. Semoga kantin Demokrasi tidak hanya menjadi tempat makan biasa ya, namun juga menjadi tempat untuk meningkatkan produktivitas, kebahagiaan, dan menjadi representasi demokrasi yang sesungguhnya. Sampai jumpa di Intip selanjutnya. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pagi ini, dan di ujung acara kami informasikan kepada Anda bahwa saat ini DPR RI sedang memasuki masa reses di mana seluruh anggota Dewan kembali ke daerah pemilihannya masing-masing untuk melaksanakan fungsi representasi DPR, menyerap dan juga menindaklanjuti dan memberikan pertanggungjawaban kepada konstituen di daerah pemilihannya. Dan tentunya sejumlah agenda serta program DPR RI lainnya masih dapat Anda saksikan pemirsa secara langsung di TVR Parlemen melalui kanal utama, kanal komisi, dan juga kanal alat kelengkapan Dewan lainnya yang dapat Anda akses di tvrparlemen.dpr.go.id. Pemirsa TVR Parlemen, demikian TVR 09 edisi pagi ini. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 pagi ini. Saya Muhammad Hidayat beserta rekan saya Anggun Oktarini. Pemirsa, sampai jumpa di TVR 09 selanjutnya. TVR Parlemen, Referensi Indonesia.